Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sehat. Senang sekali boleh berjumpa malam hari ini melalui Saat Teduh Malam. Sebuah program dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Bersama saya Pendeta Yan Sampai Buntu, Pendeta Generasi Muda Klasik Makassar, dan sekaligus Pendeta Jemaat Laki Padada Sungguh Binasa. Saya mengajak kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui Saat Teduh Malam ini. Sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh, bait pertama dan kedua. Indahnya saat teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteduh di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Firman Tuhan malam hari ini saya pilih dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Sebelum kita membaca dan sama-sama merenungkan firman ini, kita berdoa. Bapa kami, di tengah-tengah situasi ibadah yang tidak biasa seperti saat ini, kami mau mendengarkan firman. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami, agar kami Tuhan mampukan memahami kekayaan firman-Mu, dan lalu kami mengajarkannya di dalam hidup beriman kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami, terpujilah nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30.
Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, lebih yang membuahkan firman ini di dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus dan amin firman. Saudara-saudara, kalau kita membaca sepintas lalu ayat ini, sepertinya tidak ada sesuatu yang ganjil. Tapi mari saya ajak kita membaca teks ini lebih. Perhatikan ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, ini undangan Yesus. Kalau saudara letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus, maka ia akan memberi kelegaan. Lalu bagaimanakah cara Yesus memberikan kelegaan? Perhatikan ayat 29. Di situ Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Katanya Tuhan Yesus mau memberikan kita kelegaan. Saya ini sudah letih lesu dan sedang lagi berbeban berat. Katanya Tuhan Yesus, kalau ku datang padamu, engkau akan memberikan kelegaan kepadaku. Tapi kenapa justru engkau memasangkan lagi kepadaku kuk? Tuhan, mana kelegaan itu? Bukankah justru kuk itu malah menambah bebanku makin berat? Jadi apa artinya ini? Kok ini rasa-rasanya saya sedang di PHP? Tapi apa iya? Tidak mungkinlah, kan Yesus itu Tuhan. Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 ayat 19. Jika demikian, lalu apa arti dari kalimat Yesus? Mari kita perhatikan sama-sama pada kalimat Yesus ini. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Apa artinya kuk dalam ayat 29? Saudara-saudara, kuk dalam ayat ini menggunakan kata Yunani sugos. Artinya adalah palang kayu lengkung yang berat yang diletakkan di atas leher seekor lembu. Sehingga lembu itu bisa menarik bajak atau gerobak. Nah, coba perhatikan. Lembu ini lagi capek-capeknya narik bajak atau gerobak. Bukannya diangkat bebannya, malah dikasih kuk, dikasih sugos. Lalu siapa yang punya sugos? Siapa yang punya kuk itu? Perhatikan ayat 29 ini lagi. Pikulah kuk, pikulah sugos yang kupasang ini. Dan diulang lagi di ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maka itu berarti yang memiliki kuk ini adalah Yesus. Perhatikan. Supaya lembu yang sedang menarik mata bajak atau gerobak dapat bergerak dengan maksimal. Dan supaya pekerjaannya pun lekas selesai. Maka satu-satunya cara adalah menghubungkan lembu itu dengan lembu yang lain. Atau kerbau itu dengan kerbau yang lain. Dan untuk menghubungkan dua lembu atau kerbau itu, dipakailah kuk, dipakailah sugos yang panjang. Sehingga kedua lembu kerbau itu sama-sama menarik mata bajak itu, atau kedua lembu itu menarik gerobak itu, atau pedati. Nah, saudara, andai kata kita yang sedang menarik gerobak yang berisi beban yang berat seorang diri, atau kita seorang diri sedang menarik mata bajak untuk mengerjakan pekerjaan sawah yang berat, tiba-tiba Yesus berkata, saudaraku, datanglah kepadaku, pikulah sugos kukku ini, taruhlah di pundak. Pertanyaan, jika di satu sisi
ujung kuk itu saudara pikul, saudara taruh di pundak saudara, dan di ujung yang lain Yesus pun memikul atau menaruh kuk itu di pundaknya. Maka pertanyaannya, apakah pekerjaanmu menarik mata bajak atau gerobak yang berisi beban yang berat akan bertambah berat? Ataukah pekerjaanmu justru menjadi ringan? Jawabnya sudah pasti. Pastilah ringan. Karena kita tidak memikul lagi beban itu seorang diri, melainkan berdua bersama Yesus. Karena itu dengan tegas Yesus berkata di ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, kalau engkau letih lesu dan berbeban berat, dan engkau datang pada Yesus, maka Dia akan memberikan kepadamu kuk. Tapi kuk sugos ini bukanlah beban, melainkan Tuhan menghubungkan bebanmu, pergumulanmu melalui kuk dengan dirinya. Dan Yesus Tuhan kita turut memikul mata bajak, menarik gerobak yang penuh dengan beban yang berat itu. Dan saudara, ini sangat luar biasa. Dan sungguh ternyata ketika kita memahami itu, Yesus tidak sedang melakukan PHP kepada diri kita, melainkan melalui kuk yang Yesus berikan kepadaku, Dia justru terlibat di dalam beban hidupku yang membuat aku letih lesu. Perhatikan kata lemah lembut yang Yesus ucapkan dalam ayat 29. Itu menggunakan kata praus yang mempunyai arti kelembutan menyangkut watak, jiwa, dan hati. Dalam perjanjian lama, orang yang lemah lembut adalah mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan daripada kekuatan mereka sendiri untuk membela mereka dari ketidakadilan. Orang yang lembut sama sekali tidak sibuk dengan diri sendiri. Itu berarti lemah lembut di sini berkaitan dengan pengandalan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kelemah lembutan berbicara tentang ketaatan sepenuhnya, hidup mengandalkan Tuhan walau kita sedang berada di dalam beban hidup yang paling berat sekali. Maka ketika Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, karena aku praus. Yesus mau bilang begini, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, pikullah kuk yang kuberikan kepadamu dan belajarlah kepadaku untuk praus, untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, untuk tidak sibuk dengan dirimu sendiri, melainkan taatlah sepenuhnya walau beban hidup yang saudara gumul itu berat, bahkan sangat berat sekali. Lalu apa artinya ini bagi kita? Saudara, ketika engkau percaya Yesus, bukan berarti beban hidupmu Tuhan angkat, melainkan Tuhan berikan kuk. Supaya apa? Supaya jangan pernah engkau sibuk memikirkan dirimu sendiri, engkau sibuk memikirkan masalahmu sendiri, melainkan terima kuk dari Yesus. Supaya beban hidupmu menjadi ringan, karena Yesus mau turut memikul beban hidupmu yang membuat engkau letih lesu selama ini. Bebanmu memang tidak diangkat, tapi Yesus ada bersamamu, menyelesaikan beban hidupmu sampai tuntas bersamamu. Banyak orang kadang bertanya pada saya tentang persoalan hidup. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Pak, saya sudah lama loh Pak, sudah 2 tahun. Sudah 3 tahun sakit-sakitan. Suamiku di pekerjaan yang tidak menentu. Bahkan sampai hari ini, di masa pandemi ini Pak, sudah berbulan-bulan tidak bekerja Pak, dan lain sebagainya. Bu, saya hanya ingin menyatakan satu. Kalau engkau terus berhitung, sudah sekian tahun persoalan saya belum beres, sudah sekian tahun persoalan saya belum kelar-kelar, sudah berbulan-bulan suamiku ini itu. Bu, percaya sama saya, seumur-umur engkau tidak akan menemukan kebahagiaan dan tidak akan merasakan kasih Tuhan menopangmu. Padahal Kristus mengundang kita datang kepadanya, memikul kuknya supaya kita mampu menghadapi pergumulan hidup seperti Kristus mampu mengalahkan kepahitan jalan salib. Dengan penyerahan diri dan ketaatan total kepada kehendak Allah, bersandar pada kuasa Tuhan yang menuntun dan menopang kita sampai ke surga. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang cengeng, yang mudah menangis, putus harapan, yang mudah mengeluh, yang mudah menyerah, yang mudah marah dan mencari-cari kesalahan, yang mudah rapuh melihat kondisi hidup yang sudah tanpa harapan sekalipun. Karena ada kuk Kristus terulur untuk memberikan kita kelegaan. Maka ketika pergumulan datang, orientasimu menjalani hari-harimu adalah
bagaimana Tuhan menolongmu menguasai dan menaklukkan persoalan hidup. Dan di situ engkau akan sadar bahwa yang engkau bilang 2 tahun itu, 3 tahun itu, kesulitan itu akan mengajarimu melihat kasih Tuhan. Oh, kalau di deritamu yang sudah sekian tahun, yang bertahun-tahun itu, yang berbulan-bulan itu, bahkan sampai hari ini engkau pun masih bergumul, namun ternyata engkau bisa lewati tahun-tahun kesulitan itu. Engkau masih bisa bekerja, engkau masih bisa berusaha, engkau masih bertahan, engkau masih sabar merawat suamimu dengan baik. Bukankah itu semua karena Tuhan? Kenapa engkau masih bisa bertahan sampai hari ini? Kenapa engkau masih bisa kuat? Karena kuk yang Kristus serahkan, yang engkau pikul menghubungkan bebanmu dengan dirinya untuk memberikan kelegaan kepada. Amin. Selanjutnya sebelum kita berdoa, sama-sama kita mendengarkan kesaksian pujian berikut. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, pemilik kehidupan kami berdoa menaikkan syafaat kepadamu. Berdoa bagi kondisi hidup di tengah pandemi dengan segala persoalan. Kami mohon Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan kami menghadapi dan menjalani situasi hidup. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di usia 75 tahun ini. Kami berdoa Tuhan senantiasa menopang dan menyertai perjalanan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Jauhlah kiranya dari sikap permusuhan dan perpecahan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi pelayanan pengurus wilayah 4. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa menuntun dan menopang, sehingga jemaat-jemaat Tuhan terus bertumbuh, berakar kuat dalam iman yang benar dalam Kristus, dan membuahkan sikap hidup yang benar di tengah-tengah dunia. Kami berdoa bagi persiapan sidang wilayah 4, kiranya berjalan dengan baik. Bapa, segala rencana dan harapan jemaat Tuhan pun kami doakan, kiranya senantiasa sejalan dengan rancangan ilahi, rancangan yang memberikan hari depan penuh harapan. Ya Yesus Tuhan kami, yang penuh kasih dan rahmat, dengarkanlah doa kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah saat teduh malam saat ini. Tuhan Yesus